Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan menginstal dan setup NVChat di Arc ya, menggunakan WSL. Nah, untuk mulainya silakan teman-teman buka lagi Windows Store-nya. Kita akan membuka Windows Store dari browser ya. Karena search bar di Windows Store yang baru tidak muncul, tidak agak susah untuk pencariannya. Saya melakukan pencarian dari yang webnya, tapi setelah kita membuka webnya kita bisa klik install, nanti akan muncul pop up untuk Windows Store-nya seperti ini ya, sama aja. Nah, kita akan klik install. Nah, karena saya sudah mendownloadnya, kita tinggal melakukan setup. Kalau misalkan belum, nanti akan ada progres untuk downloadnya. Kita akan menggunakan Arc ya, kita akan open. Nah, nanti akan muncul pop up untuk terminalnya seperti ini. Kita akan masukkan, kemudian kita masukkan passwordnya, kita masukkan kembali. Nah, ini sudah selesai ya. Kita akan buka di sini ada Arc. Kita buka, kemudian kita akan melakukan update-nya. Sudo pacman min syu. Oke, kita masukkan passwordnya. Oke. Ini tekan Y dan enter. Kita akan melakukan update. Sambil nunggu update-nya selesai, kita akan menggunakan beberapa config. Ini ada NVChat config yang sudah disiapkan. Saya siapkan. Nanti teman-teman bisa ambil di kolom deskripsi di bawah. Kemudian kita juga akan mengambil dari web resminya NVChat di sini untuk melakukan install. Nah, teman-teman kalau misalkan baru mengunjungi seperti ini, teman-teman tinggal klik untuk link installnya, nanti diarahkan ke halaman install. Kemudian di sini saya juga menyiapkan untuk NVM. Nah, nanti kita akan menginstal Node Version Manager ya. Kita menggunakan ini. Kemudian kita juga akan menginstal Lazy Git untuk manajemen Git kita ya. Nah, kita update dulu. Sudah selesai update-nya. Kita akan clear. Pertama, kita akan melakukan install dulu ya. Nah, kita akan menginstal npm node version manager. Di sini ada panduan install. Kita akan copy yang ini ya, yang curl ini. Kita akan paste ke sini. Nah, kita tinggal copy yang export ini ya. Ini kan ada export. Nah, kita copy sampai sini, Ctrl C, dan kita paste ke sini. Nah, ini sudah ya. Sekarang kita akan menginstal node-nya. npm install, kita akan menginstal versi LTS-nya 20.9. Saat ini ketika video ini dibikin, inilah versi LTS terbaru. Oke, kita akan install. Oke, ini sudah ya. Kita akan clear. Kita cek node strip v, sudah ya. npm strip v. Ini juga sudah terinstall semua untuk node dan nvm-nya. Sekarang kita akan install neovim. Nah, kita gunakan sudo pacman min s besar, kemudian neovim. Kalau di Arc ini kita bisa mengambil langsung ya versi terbarunya. Kalau di Ubuntu kadang-kadang kita masih diberikan versi yang lama, tidak langsung update. Oke, kita akan clear. Nah, kita bisa cek npm strip v. Nah, ini sudah versi terbaru saat ini video ini dibuat ya. Kemudian kita akan install git sudo pacman min s. Kita akan install git. Oke, kita akan cek git versionnya. Oke ya, kita akan clear. Kemudian kita akan install unzip sudo pacman min s unzip. Kita akan install unzip. Oke, kita akan clear. Kemudian kita akan install gcc sudo pacman min s gcc. Nah, oke,
Oke, ini juga sudah. Nah, kemudian kita akan menginstal ripgrep. Ripgrep ini untuk pencarian ya. Nah, sudo pacman min s ripgrep. Oke, tekan Y. Oke, kemudian kita akan menginstal LazyGit. Nah, LazyGit teman-teman kalau detailnya bisa lihat di sini ya, LazyGit. Nah, tinggal pilih di sini ada arc. Mana? Nah, ini ada arc ya. Nah, kita tinggal sudo pacman min s LazyGit ini nih. Jadi kalau di arc jauh lebih mudah dibandingkan dengan distro lainnya. Nih, saya tinggal enter. Ini langsung terinstall LazyGit-nya. Clear. Oke, sekarang kita tinggal menginstal Neopim sudah, Node sudah, Git sudah, LazyGit sudah. Kita tinggal clone yang dari nvchat-nya. Kita tinggal copy dan paste ke sini. Enter. Nah, dia akan menginstal dependensinya ya. Nah, nvchat ini cukup ringan, dia tidak terlalu banyak untuk default library-nya, default plugin-nya. Oke, dia masih menginstal Tree-Sitter dan juga beberapa LSP ya. LSP default bawaannya. Kita tunggu sampai proses selesai. Oke, ini yang silang formatnya karena kita belum ada Python 3 virtual environment-nya. Ini harus kita install dulu. Jadi ini kita abaikan, kita tidak akan menggunakannya juga ya. Kalau misalkan teman-teman mau menginstalnya, ini harus install ini ya, virtual environment untuk Python, baru dia akan jalan. Ini harus install dulu. Oke, kita akan close dulu. Titik 2 key. Titik 2 key. Oke, titik 2 key. Ini ya. Ini kalau misalkan kita buka lagi nvim, dia akan muncul halaman awalnya. Nah, seperti ini, belum ada dashboardnya. Kita akan titik 2 key, keluar lagi. Kita akan clone config dari pojok code ya. Ini ada nvchat versi 2 config. Teman-teman tinggal scroll ke bawah. Nah, kita akan menggunakan yang versi Linux. Nah, kita tinggal backup dulu config defaultnya, karena defaultnya ada confignya. Kita akan backup. Oke, kemudian kita akan clone yang terbaru. Kita akan paste yang terbarunya sini. Oke, kita tinggal buka lagi npim-nya. Nah, ini dependensinya muncul ya. Oke, ini sudah terinstall. Nah, kita akan close. Ini already update. Kita key, kita akan clear. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, nvim. Nanti dashboardnya sudah muncul. Nah, seperti ini. Teman-teman kalau mau melakukan config, masuk ke .config, kemudian nvim. Nah, di sini tinggal teman-teman buka nvim. Nah, ada beberapa config yang teman-teman bisa modifikasi, misalkan dashboard, pengaturan-pengaturan lain. Nah, adanya di luar, kemudian di sini ada custom. Nah, disinilah letak config yang tadi kita clone, yang sudah saya buatkan ya. Teman-teman bisa mengubah misalkan mappingnya, pluginnya, misalkan mau diubah, silakan tambahkan ataupun mau dihapus dari sini. Karena beberapa tutorial juga sudah dicontohkan ya di video sebelum-sebelumnya untuk melakukan config. Nah, di sini ada beberapa yang mau diaktifkan, debug kalau misalkan mau diaktifkan tinggal di set menjadi true yang false ya, kayak server ini, dressing. Nah, ini teman-teman bisa aktifkan dari sini. Oke, sekarang kita akan menginstal untuk React ya. Kita akan jalankan kembali. Kita akan install beberapa kebutuhan, misalkan Tree-Sitter-nya ya. Kita akan install ts install. Pertama kita akan menginstal HTML, CSS, kemudian JavaScript, kemudian TSX, kemudian TypeScript.
Nah, kita akan install ini. Ini sudah ada beberapa ya. Kita akan timpa aja. Ini HTML, CSS, JavaScript sudah ada. Untuk sisanya yang dua, TSX dan TypeScript ini belum ya. TSX juga sudah ada. Ini ternyata sudah ada semua ya. Jadi kita bisa sebenarnya diabaikan. Ini compile ulang. Nah, sekarang kita akan menginstal untuk LSP-nya. Kita menggunakan Mason install. Pertama kita akan menginstal HTML LSP. Kemudian kita akan menginstal CSS. Kemudian kita akan menginstal TypeScript ya. Kita menginstal TypeScript language server. Kemudian kita akan menginstal emmet.ls. Kemudian kita akan menginstal Prettier. Kemudian kita akan menginstal Eslin LSP. Nah, ini ya kebutuhan untuk React. Oke, sudah terinstall semua. Kita akan keluar. Kita akan mundur ke halaman home-nya. Sini kita akan membuat download. Kemudian kita akan masuk ke download. Kita akan clear. Kita akan menginstal npm, kemudian install, kemudian global yarn. Kita akan install yarn. Kita akan create project React yarn create. Kita akan gunakan vid ya. Oke, kita akan buat React app misalkan ya. Kita pilih projectnya React. Kita akan menggunakan JavaScript. Nah, ini sudah ya. Tinggal kita masuk ke dalam React, kemudian kita install dependensinya. Oke, kita akan clear. Kita akan membukanya dengan menggunakan nvim seperti ini. Nah, nanti dia akan muncul ya. Nah, kita tekan spasi, kemudian Nah, inilah project React kita. Misalkan kita coba HTML ya. Nah, HTML sudah muncul ya. emmet.ls, HTML, Prettier, ini LSP-nya sudah muncul. Jadi kebutuhan LSP-nya kita sudah muncul, tree-shooter-nya juga sudah jalan. Kalau misalkan kita buka JSX misalkan ya. Nah, ini juga sudah muncul. Yang muncul di sini ada emmet.ls, TS server, Eslin dan Deno. Deno ini bawaannya tadi ya. Nah, karena di sana ada config untuk formatternya, defaultnya Dino, maka dia akan mengambil Deno ya. Tapi kalau misalkan kita CSS, dia akan mengambil Prettier, HTML juga tadi Prettier ya. Jadi kalau misalkan kita coba mengetikkan sesuatu di sini misalkan, nah dia LSP-nya sudah jalan ya. Background color misalkan ya. Tuh, background color. Ini sudah muncul. Oke, kemudian di React juga sudah muncul. Nah, kita juga di sini bisa menjalankan proyeknya. Teman-teman bisa tekan spasi. Kemudian di sini ada T untuk terminal. Nah, teman-teman bisa tekan S untuk new tab ya, supaya kita mudah untuk ngodingnya. Tekan S, maka di sini akan muncul dua tab. Nah, tab yang pertama ini adalah coding kita. Tab yang kedua ini adalah terminal. Jadi di sini kita bisa mengetikkan
yarn. Nah, di sini kita masuk ke insert mode, yarn depth, misalkan seperti ini. Tekan kontrol dan klik, maka dia akan menjalankan di sini ya yarnnya. Nah, kalau misalkan kita mau memodifikasi, tinggal buka tab 1. Nah, misalkan saya mau menambahkan di sini heading 1 misalkan ya. Nah, saya menambahkan heading 1 hello world misalkan. Seperti ini ya. Kita save. Maka di sini langsung nge-refresh. Teman-teman bisa ngelihat tab 2 untuk ininya ya, untuk melihat terminalnya. Dan ini yang satunya untuk codingnya. Jadi ini akan lebih dipermudah dengan adanya tab ini. Jadi kita coding dengan terminal bisa tidak saling menutupi. Oke, untuk config React.js menggunakan NVChat kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.